Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, Mahatma Gandhi pernah berkata, "Saya suka dengan Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda." Lebih lanjut, dia mengatakan, andai kata orang Kristen sungguh-sungguh hidup berdasarkan ajaran Kristus yang tertulis dalam kitab suci, hari ini seluruh orang India sudah menjadi Kristen. Sesuai dengan bacaan Injil yang kita dengar pada malam hari ini, kata-kata dari Mahatma Gandhi itu bisa kita katakan atau bisa kita simpulkan bahwa menjadi murid Kristus haruslah berbuah. Jika kita tidak berbuah, kemuridan kita bisa dipertanyakan. Saudara dan saudari yang terkasih, telah sekian lama kita menjadi murid Kristus. Hal itu pertama bisa dibuktikan dengan surat-surat baptis yang kita miliki, atau bisa juga dibuktikan dengan keikutsertaan kita dalam kegiatan-kegiatan doa, atau banyak bukti lainnya. Namun jika direnungkan sampai sejauh ini, apakah kita sudah berbuah? Dan jika kita sudah berbuah, seberapa banyak buah yang kita hasilkan? Ataukah kita
mungkin terlalu kasar, dikatakan belum berbuah. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam Injil yang kita dengar pada malam hari ini, Yesus mengatakan, orang yang tinggal dengan aku, dialah yang akan berbuah. Dengan kata lain, sesungguhnya kita hanya akan berbuah, menghasilkan buah, melakukan sesuatu yang baik bagi diri dan bagi orang lain sebagai orang Kristen, hanya mungkin jika kita terus bersatu dengan Yesus. Jika kita menamakan diri orang Kristen, tetapi tidak bersatu, tidak tinggal dalam Yesus, melepaskan diri dari Yesus sebagai pokok anggur dan kita sebagai carang-carangnya, maka tentu kita tidak akan berbuah. Lalu, saudara-saudara terkasih, mungkin kita mengatakan, bagaimana caranya berbuah dengan cara tinggal di dalam Yesus? Saudara dan saudara terkasih, pada kesempatan lain, Mahatma Gandhi juga mengatakan, Injil itu punya kuasa yang luar biasa ketika dia dipraktekkan atau diamalkan, bukan dikhotbahkan. Apa yang mau dikatakan? Tentu yang pertama, Injil bukan sekedar untuk dihafal. Mungkin dalam perdebatan-perdebatan, kita kutip Injil sana-sini, dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi apalah artinya kutipan-kutipan itu, jika itu hanya ada di kepala, bukan ada dalam kehidupan nyata. Seperti Mahatma Gandhi katakan, kuasa Injil akan menjadi benar dan baik ketika dijalankan daripada dibahasakan atau dikhotbahkan. Maka hendaknya kita jika ingin berbuah, pertama-tama laksanakanlah Injil. Jadikanlah diri sebagai Injil hidup, kabar baik bagi orang lain. Yang kedua, Yesus mengatakan, yang tinggal dalam aku, dialah yang akan berbuah. Maka kemuritan kita hanya akan berbuah jika kita terus mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengasihi itu gampang, tetapi mengasihi lintas batas itu susah. Mengampuni itu teorinya gampang, tapi ketika ada orang yang bersalah kepada kita, susah kita mengampuni orang. Supaya kita bisa menjalankan ajaran Yesus itu, pertama-tama kita harus mengandalkan Yesus. Kalau kita mendengar berkat pastor itu, kalau kita dengar baik-baik rumusan berkat pastor, itu dia mengatakan dengan kuasa Allah Tritunggal, bukan kuasa pribadinya. Atau kita membaca kisah mujizat para rasul dalam Injil, mereka mengatakan dalam nama Yesus, bukan dalam nama pribadinya. Jadi ketika kita bersatu dengan Yesus, kita bisa menghasilkan buah sebagai murid-muridnya. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara terkasih, marilah kita sebagai murid-murid Kristus berusaha menghasilkan buah, buah keselamatan, buah kebahagiaan, buah kedamaian. Bukan pertama-tama hanya menghafal kitab suci, bukan pertama-tama hanya berdoa, menghafal doa,
tapi marilah kita juga mempraktekkan apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, dan apa yang kita ingat pesannya dari kitab suci setiap minggu, setiap kali kita merayakan Ekaristi atau pada kesempatan lain. Semoga dari waktu ke waktu kita selalu berjuang untuk menjadi murid-murid Kristus yang berbuah.